Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anif Safial Afida, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor induk mahasiswa 191800005. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah atau masa Khalifah Bani Umayyah, dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak dosen Hashim Amrullah. Oke, langsung saja kita bahas mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Nah, kita mulai pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi setelah masa kepemimpinan Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, itu dilanjut dengan kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tersebut, Muawiyah I yang sebelumnya pada masa Utsman bin Affan yang masih menjabat menjadi gubernur Syam pada masa itu hendak diturunkan jabatannya oleh Ali bin Abi Thalib, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Syam dikarenakan terlanjur terlanjur cintalah atau terlanjur suka dengan Muawiyah I pada masa itu. Nah, kemudian pada masa itu juga diwarnai dengan konflik antara Muawiyah I dan juga Ali bin Abi Thalib, di mana Muawiyah I yang masih menjabat sebagai gubernur Syam itu menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk bersikap lebih tegas, lebih kompeten dalam menangani kasus pembunuhan khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Utsman bin Affan. Hal tersebut dilakukan karena Muawiyah I masih mempunyai ikatan sepupu atau ikatan darah dengan Utsman bin Affan. Nah, setelah banyaknya konflik yang terjadi di antara kubu Muawiyah I dan juga kubu Ali bin Abi Thalib, berlanjutlah dengan perang saudara atau biasa kita kenal sebagai perang Siffin. Nah, di mana akhir dari perang tersebut terjadi sebuah penyelesaian perkara, namun tidak serta-merta menyelesaikan konflik antara kubu Muawiyah I dan juga kubu Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa itu penyelesaiannya itu yang dimana istilahnya sia-sia dan tidak mendamaikan antara kubu Muawiyah I dan juga kubu Ali bin Abi Thalib, yang dimana malah memecah menjadi 3 golongan politik pada masa itu, dimana yang satu itu golongan Muawiyah, terus kemudian golongan Syiah, dan juga golongan Khawarij. Nah, kemudian setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh dan meninggal, kepemimpinan atau kursi kekhalifahan tidak serta-merta jatuh langsung ke tangan Muawiyah I. Namun diangkatlah Hasan, putra dari Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi Muhammad SAW, menjadi penerus Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pada masa itu pemerintahan Hasan tidak berlangsung lama dan hanya sekitar beberapa bulan saja, dikarenakan dampak dari konflik antara Muawiyah I dan juga ayahnya Hasan atau Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat Khulafaur Rasyidin, itu dampak kelanjutannya tampak di masa pemerintahan Hasan, di mana banyak sekali fitnah yang bertebaran, banyak sekali pertikaian, perpecahan di antara kaum muslim. Nah, pada masa itu Hasan pun memutuskan untuk mengundurkan diri dengan sukarela dalam rangka atau inisiatif untuk mendamaikan supaya tidak terjadi perpecahan atau pertikaian lagi di antara kaum muslim. Nah, tepat setelah Hasan bin Ali turun dari kursi kekhalifahan, jatuhlah kursi kekhalifahan kepada Muawiyah I. Maka dari itu dinasti Umayyah atau Bani Umayyah memulai sepak terjangnya dalam menjadi khalifah. Nah, kenapa kok dinamai dinasti Umayyah itu sendiri? Dikarenakan
diambilkan dari nama pendiri dari dinasti Umayyah tersebut, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu pada masa awal pemerintahan dari dinasti Umayyah ya, masa pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah atau Muawiyah I, Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu kota pemerintahan yang sebelumnya berada di Madinah dipindahkan ke Damaskus, dan juga mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya demokratis menjadi sistem pemerintahan monarki atau bersifat kerajaan. Jadi pemimpin itu berasal dari keturunan Bani Umayyah, seperti itu. Nah, kemudian untuk periode kepemimpinan Bani Umayyah sendiri terbagi menjadi 2 periode, yakni pada masa pemerintahan yang di Damaskus dan juga pemerintahan yang berpusat di Spanyol. Spanyol. Di mana ibu kota pemerintahnya di Cordoba. Nah, kemudian untuk masa kejayaan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah itu sendiri bisa kita akui sangatlah hebat dan juga sangat luar biasa sekali, dikarenakan pada masa Bani Umayyah itu terjadi penaklukan wilayah yang sebelumnya bukan merupakan wilayah Islam. Namun pada masa pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah, daerah tersebut dapat dikuasai oleh kaum muslim, sehingga bisa dikatakan wilayah dari Bani Umayyah itu sendiri sangatlah luas, mulai dari seluruh kerajaan Persia, terus kemudian sebagian kerajaan Bizantium yang kalau tidak salah berada di Afrika, dan juga sampai ke Afghanistan. Jadi sangat luas sekali. Nah, kemudian untuk puncak masa keemasannya sendiri terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I. Nah, di situ pengembangannya tidak hanya berfokus pada pengembangan wilayah saja. Jadi kayak tidak hanya fokus pada penaklukan wilayah-wilayah yang belum ditaklukkan oleh kaum muslim. Terus pengembangannya itu berupa apa saja sih? Nah, pengembangannya itu lebih pada pembangunan internal dari wilayah kaum muslim tersebut, seperti membangun jalan raya, membangun pabrik, gedung, terus masjid-masjid, dan juga panti asuhan. Kemudian untuk ilmu pengetahuan sendiri juga sangat berkembang pesat, dan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I itu umat Islam atau umat muslim hidup dengan sangat aman, nyaman, dan juga makmur. Nah, kemudian setelah Khalifah Al-Walid I digantikan oleh khalifah selanjutnya, masa pemerintahan tersebut melanjutkan ekspansinya, yakni menaklukkan wilayah-wilayah yang masih belum masuk pada wilayah kaum. Bahkan penaklukan Konstantinopel tersebut yang berada di sejarah Perang Salib kalau tidak salah, itu juga masuk pada penaklukan di masa Bani Umayyah. Nah, jadi tidak heran apabila dalam sejarah disebutkan bahwa Bani Umayyah itu memiliki daerah-daerah yang sangat luas, baik di barat maupun timur, yakni yang meliputi daerah Spanyol, Afrika, Suriah, Palestina, terus Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan, sampai ke Kyrgyzstan. Nah, kemudian maksud saya, kenapa kok dengan luasnya wilayah dan juga berbagai pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, Bani Umayyah masih saja mengalami kemunduran dan bahkan keruntuhan? Hal tersebut dikarenakan semakin lama khalifah-khalifah Bani Umayyah mulai terlena kekuasaan, sehingga mereka tidak
fokus untuk menjaga dan juga mengembangkan wilayah-wilayah tersebut, namun mereka lebih suka berfoya-foya. Kemudian juga mereka tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Terus juga banyak sekali konflik antar saudara, antar sepupu untuk merebutkan kursi kekuasaan, sehingga menjadi faktor dalam runtuhnya dinasti Umayyah. Hal tersebut juga dipelopori oleh masyarakat yang mulai merasa kurang suka akan model pemerintahan dari dinasti Umayyah yang didukung oleh pemberontakan dari dinasti Abbasiyah, di mana hal tersebut yang memicu runtuhnya dinasti Umayyah atau pemerintahan dari Khalifah Bani Umayyah. Namun sebenarnya setelah Damaskus yang pada masa itu telah dikuasai oleh Bani Abbasiyah, tidak serta-merta Marwan II kalau tidak salah pada masa itu yang menjadi khalifah, tidak benar-benar bahwa dinasti Umayyah itu hancur dan tidak ada lagi kelanjutan. Namun ternyata Marwan II yang pada masa itu sempat melarikan diri, mendirikan sebuah pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol yang berpusat di Cordoba, yang saya jelaskan 2 periode tadi, yakni di Damaskus dan juga Cordoba. Namun pemerintahan tersebut sempat mengalami masa-masa kejayaan, namun kembali lagi dikarenakan sifat dari Bani Umayyah yang sebelumnya pernah mengalami mabuk oleh kekuasaan, akhirnya dinasti Umayyah tersebut kembali runtuh, sehingga sejarah dari dinasti Umayyah berhenti pada masa pemerintahan di Cordoba. Baik, saya rasa itu saja penjelasan mengenai sejarah dari dinasti Bani Umayyah. Apabila saya memiliki kesalahan dalam menjelaskan dan juga dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.